Ancaman baru dari timur. Bayangkan sebuah sirkuit legendaris di Spanyol, tempat para juara dunia ditempa, tiba-tiba hening sejenak saat melihat papan waktu digital berkedip merah. Di Circuito de Jerez, sebuah nama yang mungkin belum terdengar familiar bagi mekanik elit Eropa, tiba-tiba mencuri panggung utama. Veda Ega Pratama. Bukan sekedar debutan biasa, tapi sebuah anomali dalam ekosistem Moto3 musim 2026. Di tengah dominasi talenta Spanyol dan Italia, pemuda Indonesia ini datang membawa badai yang tidak diprediksi oleh radar tim pabrikan manapun. Media internasional mulai bertanya-tanya, siapa anak ini? Mengapa Honda NSF 250RW miliknya tampak jauh lebih liar namun terkendali di tangannya? Ini bukan sekedar tes pramusim. Ini adalah pengumuman perang dari seorang rookie yang menolak untuk tunduk pada senioritas. Saat lampu hijau menyala di pit lane, Veda tidak hanya keluar untuk berputar-putar mencari data, dia keluar untuk merusak zona nyaman para pembalap kelas dunia. Keberaniannya masuk ke tikungan pertama Jerez dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang pemula, telah menciptakan getaran di seluruh pedok. Apakah kita sedang melihat lahirnya legenda baru, atau hanya keberuntungan sesaat? Analisis teknis menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Jerez adalah murni talenta mentah yang dikombinasikan dengan adaptasi kilat yang sangat jarang terjadi dalam satu dekade terakhir di kelas ringan. Ketenangan sebelum badai. Sesi pembukaan tes resmi Moto3 biasanya menjadi ajang bagi para pembalap untuk sekadar berkenalan kembali dengan motor mereka setelah jeda musim dingin. Bagi Veda Ega Pratama, hari pertama di Jerez adalah tentang observasi dan pengumpulan data yang dingin dan kalkulatif. Dengan setelan motor standar, Veda mulai mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 46 detik. Bagi pengamat awam, angka ini mungkin terlihat biasa saja, bahkan cenderung berada di barisan tengah bawah. Namun jika Anda melihat lebih dekat ke garasi, ada ketenangan yang mencekam. Veda tidak memaksa motornya. Dia sedang mendengarkan setiap getaran sasis Hondanya, memahami bagaimana ban Pirelli baru bereaksi terhadap suhu aspal Jerez yang berubah-ubah. Gaya bicaranya dengan para mekanik sangat singkat dan teknis, menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Dia fokus pada titik pengereman, sebuah kamuflase sebelum dia menunjukkan taringnya yang sebenarnya di hari kedua. Dunia balap motor seringkali menipu di hari pertama, dan Veda memainkan peran murid yang tenang dengan sangat sempurna sebelum kekacauan yang dia ciptakan di sesi berikutnya. Ledakan 1,6 detik. Seringkali dalam dunia balap profesional, peningkatan 0,5 detik dalam satu sesi dianggap sebagai pencapaian besar. Namun, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di hari kedua tes Jerez adalah sesuatu yang berada di luar logika normal Moto3. Catatan waktunya menajam secara drastis menjadi 1 menit 44,968 detik. Pangkasan 1,6 detik dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah lompatan kuantum yang membuat para analis data di pedok terdiam. Bagaimana mungkin seorang rookie yang baru pertama kali menyentuh aspal Jerez dengan motor Moto3 spesifikasi penuh bisa menemukan kecepatan sebanyak itu dalam waktu singkat? Rahasianya terletak pada keberaniannya mengubah gaya balap secara radikal mengikuti masukan tim. Veda berhenti melakukan observasi dan mulai melakukan eksekusi. Setiap sektor di sirkuit Jerez dia lahap dengan agresivitas yang terukur. Peningkatan ini bukan karena keberuntungan towing atau mengikuti pembalap lain, melainkan murni dari kemampuannya mengekstraksi potensi maksimal mesin Honda NSF 250RW. Di layar monitor, grafik kecepatannya menunjukkan garis vertikal yang tajam di area yang biasanya menjadi kelemahan pembalap Asia. Ledakan waktu ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi sebuah guncangan mental bagi para pembalap veteran yang menyadari bahwa anak muda dari Indonesia ini memiliki kurva pembelajaran yang jauh lebih curam dan cepat dibandingkan siapapun di lintasan saat itu. Dominasi Asia mengasapi rival regional. Di kancah balap motor internasional, ada rivalitas tak kasat mata namun sangat panas antara talenta-talenta terbaik dari Asia. Selama bertahun-tahun, Jepang dan Malaysia selalu menjadi kiblat kekuatan di benua kuning. Namun di Jerez 2026, hierarki itu runtuh dalam seketika. Veda Ega Pratama tampil sangat dominan, meninggalkan talenta Jepang seperti Zen Mitani dan pembalap tangguh Malaysia Hakim Danish. Biasanya, pembalap Jepang memiliki keunggulan dalam presisi teknis,
sementara pembalap Malaysia kuat dalam duel jarak dekat. Veda? Dia mengambil kedua kualitas tersebut dan menggabungkannya dengan keberanian khas Indonesia. Saat dia menyalip Brian Uriarte, bintang muda Spanyol yang sangat diagungkan dengan selisih tipis 0,1 detik, semua orang tahu bahwa Veda berada di level yang berbeda. Dia tidak lagi bersaing untuk menjadi yang terbaik di Asia, dia sedang bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia. Performa ini memberikan sinyal yang sangat jelas kepada para pencari bakat di Eropa. Peta kekuatan balap motor telah bergeser ke arah Jakarta. Veda menunjukkan bahwa status rookie tidak berarti dia harus berada di belakang para senior regionalnya. Dengan ketenangan yang mematikan, dia melibas setiap lap, memastikan bahwa setiap kali bendera kotak-kotak dikibarkan, namanya berada di atas rival-rival terdekatnya. Ini adalah pembuktian bahwa ekosistem balap Indonesia telah berevolusi menjadi pabrik pemenang yang siap mengguncang dominasi tradisional di kasta Moto3. The Late Breaking, DNA Sang Alien. Jika Anda menutup mata dan mendengarkan suara ban yang menjerit di pintu masuk tikungan 1 Jerez, Anda mungkin akan mengira Marc Marquez sedang berada di atas lintasan. Teknik late braking atau pengereman terlambat yang diperlihatkan Veda Ega Pratama adalah sebuah karya seni yang berbahaya. Di saat pembalap lain mulai menarik tuas rem di titik aman, Veda justru tetap menahan gas terbuka penuh selama beberapa milidetik ekstra sebelum melakukan deselerasi brutal. Motornya terlihat menari di atas limit stabilitas, ban belakang sedikit terangkat, namun dia tetap mampu mengarahkan moncong Hondanya tepat ke arah apex. Teknik pengereman ekstrem ini membutuhkan sinkronisasi antara mata, tangan, dan insting yang sempurna, kualitas yang sering disebut sebagai DNA alien dalam dunia MotoGP. Veda tidak hanya berani, dia sangat akurat. Ketajamannya di sektor pertama dan kedua, yang didominasi oleh tikungan-tikungan teknis, membuktikan bahwa dia memiliki kontrol motor yang setara dengan pembalap kelas dunia. Banyak yang berspekulasi bahwa gaya balap agresif ini akan membuatnya sering terjatuh, namun statistik menunjukkan sebaliknya. Veda tetap berada di atas motornya sambil terus mendorong batas kemungkinan. Kemiripannya dengan Marc Marquez muda bukan hanya sekedar isapan jempol atau clickbait media. Itu adalah kenyataan teknis yang terlihat dari data telemetri. Pengereman yang tajam, sudut kemiringan yang rendah, dan keberanian untuk menantang hukum fisika adalah alasan mengapa Veda menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut padok. Manajemen ban, kematangan di atas limit. Banyak pembalap muda bisa melaju kencang dalam satu lap tunggal, namun sangat sedikit yang bisa mempertahankan kecepatan saat ban mulai aus dan grip mulai menghilang. Inilah titik di mana Veda Ega Pratama menunjukkan kelas aslinya. Catatan waktu terbaiknya di tes Jerez justru tercapai pada lap ke-65. Bagi Anda yang memahami teknis balap, ini adalah angka yang luar biasa. Ban Pirelli di kelas Moto3 biasanya mulai mengalami penurunan performa signifikan setelah lap ke-15 atau ke-20. Namun Veda mampu beradaptasi dengan karakter motor yang mulai licin dan tidak stabil di akhir sesi. Dia mengubah gaya balapnya secara on the fly, menyesuaikan sudut masuk tikungan untuk mengompensasi hilangnya daya cengkram ban belakang. Kematangan seperti ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai, namun Veda menunjukkannya di masa rukinya. Ini menandakan bahwa dia memiliki kapasitas mental untuk tetap tenang di bawah tekanan fisik dan teknis yang tinggi. Dia tidak panik saat motor mulai goyang, dia justru menjadikannya sebagai sarana untuk mengeksplorasi batas baru. Konsistensi ritme balapnya di ban aus adalah ancaman nyata bagi lawan-lawannya di balapan sesungguhnya nanti, karena Moto3 seringkali ditentukan di 5 lap terakhir. Jika Veda bisa secepat itu di lap ke-65, bayangkan apa yang bisa dia lakukan di lap terakhir sebuah balapan Grand Prix saat adrenalin memuncak. Dia bukan hanya pembalap yang cepat, dia adalah pembalap yang cerdas secara taktis. Top speed dan aerodinamika. Peluru dari Gunung Kidul. Kecepatan puncak atau top speed seringkali dianggap sebagai faktor mesin semata. Namun dalam Moto3, posisi tubuh dan aerodinamika pembalap adalah kunci utama untuk mendapatkan kilometer per jam tambahan. Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan kecepatan maksimal hingga 215,5 km per jam. Angka ini menempatkannya di jajaran pembalap tercepat di lintasan lurus Jerez. Namun kecepatan ini bukan didapat secara cuma-cuma. Analisis visual menunjukkan betapa efisiennya Veda saat bersembunyi di balik fairing kecil Hondanya.
Dia menjadi satu kesatuan dengan mesinnya, meminimalkan hambatan angin dengan presisi seorang insinyur. Lebih hebatnya lagi, Veda menunjukkan keberanian untuk membuka gas lebih awal saat keluar dari tikungan terakhir yang sangat krusial di Jerez sebelum menuju garis finish. Akselerasi agresif ini memungkinkannya mencapai top speed lebih cepat dibandingkan pembalap lain yang memiliki tenaga mesin serupa. Keberaniannya untuk menghajar gas di saat motor masih dalam posisi miring adalah rahasia di balik angka 215 km per jam tersebut. Di kategori balap yang seringkali ditentukan oleh slipstream dan perbedaan kecepatan yang sangat tipis, kemampuan Veda untuk memaksimalkan potensi aerodinamika motornya akan menjadi senjata mematikan dalam perebutan posisi di setiap lintasan lurus musim ini. Dia benar-benar sebuah peluru yang meluncur dengan presisi tinggi menuju targetnya. Statistik global menembus elit dunia. Mari kita bicara data, karena di CNN Sport, data adalah kebenaran mutlak. Menembus posisi 17 besar dari seluruh jajaran pembalap Moto3 dunia dalam sebuah sesi tes resmi adalah pencapaian yang sangat menjanjikan bagi seorang rookie. Perlu diingat, daftar pembalap ini diisi oleh talenta-talenta terbaik dari Akademi Balap Red Bull KTM, Leopard Racing, dan Aspartim. Tim-tim yang memiliki anggaran jutaan euro. Veda Ega Pratama, dengan latar belakangnya yang tumbuh di sirkuit-sirkuit Asia, mampu bersaing langsung dengan mereka dan memberikan perlawanan sengit. Posisi 17 besar ini hanya terpaut sekian detik dari posisi podium. Dalam dunia Moto3, selisih waktu antara posisi pertama dan posisi ke-20 seringkali kurang dari 1 detik. Artinya, Veda sudah berada dalam jangkauan poin, bahkan berpotensi mengincar posisi 10 besar di balapan pertamanya. Keberhasilannya masuk ke grup elit ini meruntuhkan stigma bahwa pembalap debutan butuh waktu 1 musim penuh untuk bisa kompetitif. Veda hanya butuh 2 hari. Stabilitasnya di papan waktu menunjukkan bahwa performanya bukan sekedar one-hit wonder. Dia secara konsisten berada di barisan yang mampu memberikan ancaman. Bagi para pesaingnya, melihat nama Veda di posisi 17 besar adalah sebuah peringatan. Ada naga dari Indonesia yang siap mengganggu kemapanan mereka. Statistik ini adalah bukti valid bahwa Veda layak berada di panggung dunia, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang gelar yang sah. Mentalitas juara. Tenang, namun mematikan. Bakat teknis adalah satu hal, tetapi mentalitas adalah yang membedakan seorang pembalap bagus dengan seorang juara dunia. Di sepanjang tes Jerez, Veda Ega Pratama menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kegugupan saat dia dikelilingi oleh kamera media internasional atau saat harus berpapasan dengan pembalap-pembalap idola yang biasanya hanya dia lihat di televisi. Di balik helmnya, terdapat sorot mata yang fokus dan penuh determinasi. Dia menghadapi setiap kegagalan kecil di lintasan dengan analisis, bukan dengan kemarahan. Mentalitas bertarung yang tinggi ini terlihat nyata saat dia melakukan duel simulasi balap di lintasan. Dia tidak ragu untuk melakukan manuver menyalip yang beresiko, namun tetap bersih. Ketangguhan mentalnya juga teruji saat dia harus kembali ke lintasan setelah melakukan perubahan mekanis besar pada motornya. Dia mampu langsung kembali ke ritme tercepatnya tanpa butuh waktu lama untuk memanaskan ban. Inilah ciri khas pembalap besar, kemampuan untuk melakukan riset mental secara instan. Veda tahu betul bahwa dia membawa harapan jutaan penggemar balap di tanah air, namun dia tidak menjadikannya sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar ekstra. Di Jerez, dunia tidak hanya melihat kecepatan motor Honda, tetapi juga melihat kekuatan karakter seorang pemuda yang siap mempertaruhkan segalanya demi kejayaan merah putih di kancah internasional. Awal dari sejarah baru. Kesimpulan dari tes pramusim di Jerez sangat jelas, Veda Ega Pratama adalah properti paling panas di Moto3 saat ini. Dia bukan hanya seorang pembalap yang datang untuk belajar, dia menunjukkan sinyal kuat bahwa dia adalah pesaing serius yang siap merusak skenario balapan di musim 2026. Dengan dukungan dari penggemar fanatik di Indonesia dan performa teknis yang menyerupai legenda seperti Marc Marquez, panggung sudah tertata sempurna bagi Veda untuk membuat sejarah. Potensi menembus posisi 10 besar di musim debutnya bukan lagi sekadar harapan kosong, melainkan target realistis yang didukung oleh data statistik yang solid. Perjalanan ini masih sangat panjang, dengan berbagai sirkuit baru dan tantangan cuaca yang menanti di depan mata. Namun, apa yang kita saksikan di Jerez adalah bab pertama dari buku sejarah yang sedang ditulis oleh anak bangsa. Setiap pengereman tajam, setiap kilometer kecepatan maksimal, dan setiap detik yang dia pangkas adalah langkah menuju podium dunia.
Masyarakat Indonesia kini memiliki alasan kuat untuk tetap terjaga di malam hari, menyaksikan pahlawan baru mereka bertarung di aspal internasional. Apakah ini awal dari dominasi pembalap Indonesia di kancah Grand Prix? Jika VEDA terus mempertahankan momentum ini, jawabannya bukan lagi mungkin, tapi kapan? Pantau terus perkembangannya, karena fenomena VEDA Ega Pratama baru saja dimulai.